Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang tidak beres di sekitarmu? Suasana yang mencekam, suara-suara aneh, dan bayangan yang bergerak sendiri. Bayangkan jika itu terjadi pada orang yang kamu cintai. Seorang ibu muda harus berjuang menyelamatkan putrinya dari kekuatan jahat yang tak terlihat. Kisah ini akan membawa kita pada perjalanan yang menegangkan, di mana batas antara dunia nyata dan dunia supranatural menjadi kabur. Sebuah penggalian arkeologi di Irak. Kamera perlahan menyorot sebuah patung kuno yang mengerikan, diukir dengan detail yang menyeramkan. Seorang arkeolog tua, Vater Merin, menatap patung itu dengan tatapan penuh ketakutan dan penasaran. Suara angin gurun yang berdesing menambah suasana mencekam. Potongan berita televisi yang memperlihatkan Washington DC yang modern dan sibuk. Suara berita membicarakan tentang kehidupan yang serba cepat dan materialistis. Kontraskan dengan adegan sebelumnya untuk menciptakan nuansa yang membingungkan. Interior rumah mewah di Georgetown. Chris McNeil, seorang aktris terkenal, sedang mempersiapkan diri untuk syuting film terbarunya. Suasana ceria dan penuh tawa seketika berubah menjadi mencekam ketika kamera menangkap bayangan aneh bergerak di sudut ruangan. Regan, putri Chris yang berusia 12 tahun, mulai menunjukkan perilaku aneh. Ia berbicara dengan suara yang tidak dikenal, menggerakkan benda-benda tanpa disentuh, dan tubuhnya mengalami perubahan fisik yang mengerikan. Chris yang panik mencari bantuan medis. Namun para dokter tidak menemukan penyebab fisik dari kondisi Regan. Desas-desus tentang kejadian aneh itu mulai menyebar, membuat Chris semakin putus asa. Chris meminta bantuan Dr. Miller untuk memeriksa Regan. Dr. Miller melakukan berbagai tes medis, namun tidak menemukan penyebab fisik dari kondisi Regan. Sementara itu, Detektif Harris mulai menyelidiki kematian-kematian misterius yang terkait dengan patung kuno. Detektif Harris menemukan bukti bahwa patung kuno tersebut adalah kunci untuk membuka portal menuju dimensi lain tempat entitas jahat itu berasal. Atas saran seorang teman, Chris menghubungi Vater Karras, seorang pastor muda yang memiliki latar belakang psikologi. Karras, yang awalnya skeptis, mulai yakin bahwa Regan dirasuki oleh kekuatan jahat setelah menyaksikan sendiri perubahan mengerikan yang dialami gadis itu. Bersama Vater Merin, yang baru kembali dari Irak, mereka memutuskan untuk melakukan eksorsisme. Eksorsisme yang dilakukan sangatlah menegangkan dan penuh kekerasan. Regan mengalami penderitaan yang luar biasa saat kekuatan jahat berusaha mempertahankan kendalinya. Pertempuran antara kebaikan dan kejahatan ini mengguncang iman Karras dan menguji kekuatan spiritual Merin. Dalam klimaks cerita, Karras mengambil keputusan yang berani untuk menggantikan Regan sebagai wadah bagi kekuatan jahat tersebut. Dengan demikian, ia berharap dapat menyelamatkan nyawa Regan dan mengusir setan dari dunia manusia. Karras meninggal setelah berhasil mengusir setan dari Regan. Chris yang hancur berduka atas kematian sahabatnya, namun juga merasa bersyukur karena putrinya selamat. Film ditutup dengan adegan Regan yang sedang bermain dengan boneka di kamarnya. Suasana tenang dan damai. Suara narasi yang lembut menyampaikan pesan tentang kekuatan iman, pentingnya keluarga, dan konsekuensi dari bermain-main dengan kekuatan yang tidak kita pahami. Dalam labirin kegelapan, iman menjadi obor yang menerangi jalan. The Exorcist bukan hanya kisah tentang setan dan pengusiran, melainkan tentang kekuatan manusia dalam menghadapi ketakutan terbesarnya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa bahkan dalam situasi yang paling mengerikan, cinta dan harapan akan selalu ada. Dan ingat, kebaikan selalu menang, meski terkadang harus melalui pengorbanan yang besar. Pesan moral yang ingin disampaikan adalah bahwa kejahatan ada di mana-mana, tetapi kebaikan dan imanlah yang akan selalu menang. Guys, gimana nih pendapat kalian tentang film The Exorcist yang baru kita bahas? Jujur, aku masih merinding pas lihat adegan Regan yang udah sembuh tapi masih kelihatan trauma. Menurut kalian, apakah Regan benar-benar bisa move on dari pengalaman traumatisnya?
Share pendapat kalian di kolom komentar ya.